Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Resta Aulia Lestari, mahasiswa Pendidikan Biologi FKIP Universitas Mataram. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan materi kelas 10 fase E pada semester 2, yaitu perubahan lingkungan. Nah, perubahan lingkungan adalah proses terganggunya keseimbangan lingkungan yang terjadi karena faktor alam maupun faktor manusia. Pencemaran lingkungan itu disebabkan oleh 3 hal. Yang pertama, pencemaran air, yang kedua pencemaran tanah, dan yang ketiga pencemaran udara. Yang pertama, pencemaran air. Pencemaran air dapat diartikan sebagai suatu perubahan yang terjadi di suatu tempat penampungan air seperti sungai, danau, maupun lautan. Perubahan ini dapat mengakibatkan menurunnya kualitas air hingga ke tingkat membahayakan sehingga membuat air tidak layak untuk digunakan. Adapun penyebab pencemaran air antara lain yang pertama itu ada limbah industri. Nah, di mana limbah industri ini terjadi ketika ada sisa-sisa pemakaian, nah itu tidak diolah kembali dan hanya dibuang begitu saja ke lautan atau sungai-sungai, sehingga akan terjadinya pencemaran air. Penyebab pencemaran yang kedua yaitu sampah. Nah, masyarakat Indonesia itu sangat sering membuang sampah di sungai-sungai ataupun di solokan di sekitar daerah pemukiman mereka, sehingga akan terjadinya pencemaran air. Penyebab yang ketiga yaitu pestisida dan pupuk kimia, di mana negara Indonesia ini hasil pertanian dan perkebunannya itu sangat bagus. Nah, hasil pertanian dan perkebunan ini tidak lepas dari adanya pestisida dan pupuk kimia. Pestisida dan pupuk kimia di sini dapat menyebabkan terjadinya pencemaran air. Nah, limbah, sampah maupun pestisida tadi yang dapat menyebabkan pencemaran air dapat berdampak buruk pada keseimbangan ekosistem air, di mana nanti ikan-ikan, hewan-hewan lainnya maupun tumbuhan-tumbuhan yang ada di air akan mati. Adapun cara yang dapat dilakukan untuk penanganan pencemaran air di sini, yang pertama itu adanya kesadaran dari diri sendiri bahwa sampah itu sangat berdampak buruk, dan bisa juga nanti di setiap daerah itu diadakan sosialisasi bahwa pentingnya pembuangan sampah pada tempatnya. Yang kedua yaitu menerapkan reduce, reuse, dan recycle. Di mana reduce di sini adalah mengurangi pemakaian produk-produk sekali pakai, dan reuse menggunakan kembali limbah yang masih dapat digunakan, dan terakhir recycle yaitu mengolah kembali limbah-limbah yang dapat digunakan. Selanjutnya pencemaran yang kedua yaitu pencemaran tanah. Pencemaran tanah adalah keadaan di mana bahan kimia buatan manusia masuk dan merubah keadaan alami tanah. Pencemaran tanah disebabkan oleh 3 hal, yaitu yang pertama limbah domestik, yang kedua limbah industri, dan terakhir limbah pertanian. Nah, yang pertama yang limbah domestik ini dibagi menjadi 2 lagi, yaitu limbah padat dan limbah cair. Nah, limbah padatnya itu di sini contohnya ada kantong plastik, botol plastik minuman, kaleng-kaleng makanan dan minuman, dan lain sebagainya. Nah, untuk yang bentuk cairnya itu ada tinja, oli, cat, dan lain sebagainya. Limbah yang kedua yaitu limbah industri. Limbah industri padat di sini dapat berupa sisa-sisa pengolahan dari pabrik gula, pabrik kertas, dan pabrik rayon. Nah, untuk yang bentuk cairnya itu sisa-sisa pengolahan dari pabrik kimia seperti tembaga, timbal, perak, dan lain sebagainya. Dan limbah yang terakhir yaitu limbah pertanian dapat berupa pupuk urea dan pestisida. Adapun dampak pencemaran tanah pada kesehatan yang disebabkan oleh produk-produk kimia seperti timbal sangat berbahaya bagi kesehatan manusia, terutama pada anak-anak, akan menyebabkan kerusakan otak. Dan klorin dapat merangsang perubahan hati dan ginjal. Nah, dampak pada ekosistem yaitu perubahan rantai makanan, di mana nanti spesies primer akan terganggu sehingga spesies sekunder dan lain sebagainya ikut terganggu juga. Adapun upaya pencegahan dan penanganan. Nah, yang pertama upaya pencegahan. Sampah-sampah yang organik yang dapat diuraikan jangan hanya dibuang begitu saja, bisa saja diolah menjadi pupuk atau kompos. Nah, untuk yang sampah anorganik yang tidak bisa diuraikan, bisa dipotong-potong menjadi partikel kecil dan kemudian dikubur. Nah, untuk sampah-sampah pada limbah industri dapat dilakukan pemurnian dulu sebelum dilakukan pembuangan. Selanjutnya yang kedua yaitu upaya penanganan. Di sini bisa dilakukan remediasi.
dapat berupa in situ dan ex situ. In situ dapat dilakukan langsung di lokasinya, sedangkan ex situ dapat dilakukan penggalian tanah lalu dipindahkan ke tempat yang aman dan dibersihkan dari zat pencemar. Ada juga fitoremediasi, yaitu pembersihan tanah dengan bantuan tanaman. Nah, kita berlanjut ke pencemaran yang ketiga atau pencemaran terakhir, yaitu pencemaran udara. Udara sangat penting bagi keberlangsungan makhluk hidup di bumi ini. Pencemaran udara dapat berdampak buruk bagi kesehatan, apalagi masyarakat yang tinggal di perkotaan. Pencemaran udara di sana itu sangat buruk. Nah, adapun dampak dari pencemaran udara yaitu misalnya tumpukan sampah, di mana tumpukan sampah itu akan mengeluarkan bau yang tidak sedap sehingga dapat mengganggu udara yang kita hirup. Asap dari kendaraan bermotor, kebakaran hutan, pabrik-pabrik itu juga dapat menyebabkan pencemaran udara. Nah, udara-udara tercemar yang kita hirup dapat berdampak bagi kesehatan pernapasan, seperti asma, infeksi saluran pernapasan, bahkan kanker paru-paru. Upaya untuk mengurangi pencemaran udara dapat dilakukan dengan pengolahan sampah, di mana sampah-sampah tersebut jangan asal ditumpuk, jadi bisa diolah terlebih dahulu agar tidak memicu terjadinya bau-bau yang tidak sedap. Dan untuk kendaraan pribadi sebaiknya dikurangi, bisa menggunakan kendaraan umum bila bepergian. Baik, terima kasih untuk kalian yang sudah menonton video ini sampai akhir. Selanjutnya, untuk menambah wawasan kalian tentang materi perubahan lingkungan di sini, kalian bisa scan barcode di atas untuk menjawab kuis-kuis. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.